Selamat siang Kakak Layan, Bunda Layan, dan teman-teman. Saya akan membacakan Efesus 5 ayat 20 yang dinyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian hafalan ayat dari Alkitab. Terima kasih. Selamat siang Kakak Layan dan Bunda Layan. Saya akan membacakan hafalan Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian. Terima kasih. Bacaan Alkitab hari ini Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita. Terima kasih. Selamat siang Bunda Layan dan Kakak Layan. Hari ini saya Carita akan membacakan ayat hafalan dari Efesus 5 ayat 20 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo Bunda Layan dan Kakak Layan, saya mau membacakan ayat hafalan Efesus 5 ayat 20 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih. Shalom, saya akan membacakan ayat hafalan dari Efesus 5 ayat 20 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Kakak Layan dan Bunda Layan. Saya Darel. Saya akan menghafalkan dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 yang mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Kakak Layan dan Bunda Layan. Saya akan membacakan ayat hafalan dari kitab Efesus 5 ayat 20 yang mengatakan, ucaplah syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Natal. Iya, selamat hari Natal ya adik-adik ya. Aminda apa kabar? Puji Tuhan baik, kalau Bunda? Puji Tuhan baik juga. Nah, Kalau adik-adik di rumah gimana kabarnya? Baik kan? terus kemudian dapat kado apa dari papa mama dari gereja? Nah, kalau Bunda tadi dapatnya botol Kak Imelda. Anda Kalau dapat apa? aku dapat jam weket Kak. Ih, keren loh. Makasih banyak ya buat yang sudah ngasih kami kado. Yeay. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah Natal hari ini, mari kita menyanyikan satu pujian.
lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Ding dong ding, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Ding dong ding, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Ding dong ding, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Ding dong ding, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Ding dong ding, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Ding dong ding, ding dong ding, lonceng berbunyi, soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita satukan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami sepanjang hari sampai dengan pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang anak-anak-Mu ini ya Tuhan, mau bersekutu, mau membaca firman Tuhan dan memuji nama Engkau ya Tuhan. Bapa dalam sorga, berkati kami semua agar kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan penuh sukacita. Berkati juga Tuhan untuk adik-adik yang ada di rumah, yang beribadah dari rumah. Tuhan berkati mereka agar mereka boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpujilah Engkau dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita masuk dalam bacaan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian dulu ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua.
Yesus Bapa dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami sehingga apa yang kami baca Tuhan dapat kami pahami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius 2 ayat 19 sampai 23. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Dalam mimpi di Mesir katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, adik-adik tadi sudah baca tentang firman Tuhan ya. Pembacaan kita itu judulnya tentang kembali dari Mesir. Nah, siapa yang kembali dari Mesir? Itu Tuhan Yesus ya, setelah Herodes mati. Tapi sebelumnya Bunda mau bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus ataupun asal-usul Tuhan Yesus. Adik-adik sudah tahu ya di mana Tuhan Yesus dilahirkan? Ayo, siapa yang tahu? Iya, di Bethlehem. Benar adik-adik. Nah, tapi di cerita sebelumnya itu kelahiran Tuhan Yesus ini didengar sama 3 orang Majus dari timur. Nah, mereka ini ingin sekali mencari kelahiran anak bayi ini. Akhirnya mereka mencari-cari sampai mereka ke Yerusalem. Kemudian mereka mendatangi Raja Herodes. Mereka bertanya kepada Raja Herodes, di manakah anak bayi ini lahir gitu kan? Karena mereka mau menyembah anak bayi ini. Nah, adik-adik setelah mendengar perkataan orang Majus itu, kemudian Raja Herodes kaget. Ya, kemudian dia menyuruh untuk orang Majus ini mencari keberadaan anak bayi itu. Nah, akhirnya pergilah orang Majus itu ya. Dan ternyata adik-adik di balik semua itu Raja Herodes ingin sekali membunuh anak bayi itu supaya tidak disembah, karena dia inginnya cuma dia aja yang disembah ya adik-adik ya. Nah, bagaimana dengan kelanjutannya cerita tentang orang Majus tadi adik-adik? Nah, ternyata mereka mendapatkan Tuhan Yesus itu ada di Bethlehem ya. Jadi mereka menyembah anak bayi itu. Mereka membawa apa? Siapa yang tahu ya? Sudah pada tahu semua. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Mereka memberikan untuk disembahkan kepada anak bayi itu. Nah, kemudian orang Majus ini kembali, tapi mereka tidak kembali ke Raja Herodes karena sebelumnya mereka sudah tahu, mereka dimimpikan kalau mereka tidak boleh kembali ke Raja Herodes. Akhirnya mereka kembali ke negerinya sendiri tanpa bertemu dengan Raja Herodes. Kemudian Yusuf juga mendapatkan mimpi. Dikatakan dalam mimpinya bahwa Yusuf harus membawa anak bayi itu dan ibunya untuk meninggalkan tempat itu dan harus kembali ke Mesir. Karena di dalam mimpinya itu dikatakan bahwa Raja Herodes mengejar anak bayi ini untuk dibunuh. Nah, mendapatkan mimpi seperti itu, akhirnya Yusuf membawa bayi dan ibunya ini ke tanah Mesir sampai dengan Herodes mati. Nah, adik-adik, setelah Herodes mati, Yusuf di Mesir ini mendapatkan mimpi lagi kalau dia dan Maria dan juga anak bayi ini harus keluar dari situ dan harus ke tanah Israel. Nah, di sana Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria menetap di sebuah kota yang dinamakan dengan kota Nazaret. Inilah adik-adik kenapa Tuhan Yesus disebut dengan orang Nazaret. Itu adik-adik ya, tadi asal-usul tentang Tuhan Yesus. Nah, sekarang kembali nih ke kita gitu kan. Adik-adik semua, bunda dan kakak lain yang lain juga punya asal-usul sendiri, di mana
kita semua dilahirkan, kemudian kita besar sampai dengan saat ini, semua itu adalah dari anugerah dari Tuhan. Adik-adik, bunda, kakak lain semua juga punya kehidupan yang sudah diatur sama Tuhan Yesus. Kita semua punya rencana Tuhan Yesus yang kasih yang terbaik buat kita semua adik-adik ya. Dan adik-adik harus bersyukur juga atas apa yang sudah terjadi dalam hidup adik-adik sekarang. Semua itu karena Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik semua. Kemudian adik-adik jangan lupa, karena Tuhan Yesus sudah jaga kita, Tuhan Yesus sudah mempunyai rencana yang indah buat kita. Adik-adik harus apa? Harus rajin berdoa, mengucap syukur adik-adik ya. Dan jangan lupa selalu percaya sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan jaga adik-adik dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Gitu ya adik-adik ya. Adik-adik, Bunda nanti ini punya beberapa pertanyaan ya. Bunda minta tolong untuk adik-adik menjawabnya dalam selembar kertas. Kemudian adik-adik foto dengan adik-adik sendiri, adik-adik kirim nanti ke Bunda atau kakak layan. Gitu ya adik-adik ya. Bagaimana dengan pertanyaannya? Ini dia. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan kita ini dengan menaikkan satu pujian lagi ya. Baiklah adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat ya. Di sini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk bangsa dan negara khususnya Kota Pasuruan. Kemudian yang kedua untuk gereja dalam masa pandemi. Dan yang ketiga untuk teman-teman kita yang sedang sakit dan juga untuk adik-adik semua yang lagi bersekolah dari rumah ya adik-adik ya. Baik, mari kita satukan hati, kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan Tuhan hari lepas hari sampai hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, jauhkanlah dari segala bencana dan wabah yang melanda di negeri kami. Berkatilah para pemimpin kami agar bisa membawa damai untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus yang baik, tolong berkatilah gereja kami. Semoga di tahun 2021 kami dapat bergereja dengan bersama-sama lagi. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin.
Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami, adik-adik kami yang sedang sakit. Tuhan berkati mereka, Tuhan mau jamah mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga mereka boleh sembuh. Berkati untuk keluarga yang merawat, berkati untuk obat-obatan yang mereka makan dan minum Tuhan, sertai mereka semua agar mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala dan boleh beribadah bersama-sama dengan kami saat ini. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini masih bersekolah dari rumah. Tuhan juga berkati mereka, berikan mereka kepintaran, kecerdasan Tuhan dan kemampuan untuk bisa menerima pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, sehingga pada saatnya nanti Tuhan, dikala pandemi sudah berakhir, mereka boleh kembali ke sekolah tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Terima kasih banyak ya Bapak, kami mau serahkan seluruh doa kami ini dalam tangan pengasihan-Mu, dan berkatilah kami ya Bapak dalam melangkah kehidupan kami selanjutnya. Bapa dalam sorga, inilah doa kami yang kami naikkan bersama-sama Tuhan. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Tapi jangan lupa siapkan amplop dan nanti adik-adik masukkan uangnya ke dalam amplop ya. Jangan lupa uang persembahan dititipkan kepada orang tua. Nah, untuk mengantarkan persembahan ini, mari kita menyanyikan satu pujian. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita lipat tangan dan tutup mata untuk mengantarkan persembahan ini. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Barusan kami sudah memberikan persembahan Tuhan, kiranya persembahan itu berguna bagi gereja dan pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk menutup ibadah pagi hari ini, kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi satu pujian. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumah-Mu. Selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam
Nah anak-anak, kita sekarang sudah mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini ya. Tapi sebelumnya nih Bunda mau mengingatkan, kan kita mau masuki tahun yang baru 2021. Nah Bunda berharap anak-anak semua rajin beribadah ya, baik itu melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Nah kemudian ya Kakak Imelda, Bunda juga berharap anak-anak rajin mengerjakan tugasnya. Bunda sama Kakak Layan pasti senang kalau kalian semua mengerjakan tugasnya. Gimana Kak Imelda harapannya? Kalau aku sih harapannya semoga corona ini cepat berakhir Ya, ya, amin, Bunda. amin, Terus Kak. supaya kita bisa ibadah bareng Ya. lagi di gereja. Ya, nah anak-anak, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bunda minta anak-anak untuk lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati untuk kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah melakukan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya apa yang kami dapatkan dari ibadah ini boleh menjadikan kami semakin kuat dan semakin menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat anak-anak yang ada di rumah agar mereka selalu sehat. Kau berkati, Kau jagai mereka ya Bapa, sehingga pada saatnya nanti di saat pandemi ini berakhir, kami boleh berkumpul bersama-sama untuk melakukan ibadah dengan penuh sukacita. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan semuanya kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak semuanya, selamat hari Minggu, selamat hari Natal ya. Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dah.